Nembak cewek ditolak, daftar kerja ditolak, daftar kampus impian ditolak juga. Kita tuh harus terima seberapa banyak penolakan sih? Oke guys, welcome back to my channel. Kenalin, nama gue Jeremy, seorang anak non-privilege yang ingin sharing hal-hal seputar life tips, life hack, dan produktivitas dalam sudut pandang orang yang tidak berprivilege. Kali ini gue bakal ngebahas soal bagaimana cara menghandle penolakan. Gue yakin banyak dari teman-teman semua yang telah mengalami banyak penolakan ya. Mau ditolak cewek, ditolak kampus impian, terus ditolak kerja juga pernah. Gue yakin banyak banget penolakan-penolakan yang kita hadapi. Dan satu hal yang gue pahami soal penolakan itu nggak ada yang enak, dan gue yakin semua orang pernah mengalaminya dalam berbagai macam hal. Gue yakin mau lu jelek, ganteng, cantik, biasa aja, apapun itu, gue yakin lu pasti pernah mengalami namanya penolakan ya. Mau kaya, miskin, apapun itu, penolakan ini bisa berbagai macam ya, dan udah pasti rasanya tuh nggak enak. Nah di sini karena gue juga sudah mengalami berbagai macam penolakan, gue mau sharing tentang bagaimana cara kita menghandle sebuah penolakan. Kita masuk ke yang pertama. Yang pertama, kita tuh harus introspeksi dan juga paham situasi. Ketika lu meminta sesuatu kepada orang dan orang tersebut menolak, berarti ada ekspektasi yang tidak terpenuhi dari orang yang lu minta tersebut. Misalnya, lu nembak cewek itu menolak gitu. Cewek itu menolak karena lu tidak sesuai ekspektasi dia atau standar dia gitu. Misalnya tipe dia yang ganteng misalnya, yang putih, yang rambutnya bagus segala macam. Sedangkan lu tidak memenuhi hal itu. Nah di sini lo harus introspeksi gitu kan, karena needs dari dia dengan kemampuan lo itu nggak sesuai gitu. Begitu juga dengan rekrutmen kerja gitu. HR user itu tuh menolak lo bukan serta-merta karena benci lo, tapi bisa jadi karena lo tidak memenuhi kualifikasi gitu kan. Nah di sini lo harus memahami situasi dan introspeksi. Oh gue kurang di mana ya? Oh gue udah layak belum sih? Dan semacamnya. Itu akan membuat tuh improve juga. Intinya kita tuh harus paham needs dari setiap orang yang kita tawari sesuatu gitu ya. Entah itu kita mau pacaran, mau bekerja, kita harus paham needs dari mereka. Gebetan lu butuhnya apa? Ya udah lu coba provide itu. Kalau nggak bisa, ya udah penting lu cari yang lain lagi. Nah kalau misalnya di pekerjaan, kan ya udah lu paham needs-nya apa. Ketika lu memang nggak memenuhi, oh ya udah berarti memang mungkin lu harus naikin skill lagi dan atau cari pekerjaan lain. Gitu. Nah solusinya gimana kalau kayak gini? Ya solusinya adalah ketika lu tahu needs mereka, lu bisa memutuskan untuk oke, gue mau improve jadi yang lebih baik lagi. Dan ketika lu jadi yang lebih baik dan cukup, lu bisa memilih buat balik lagi. Entah itu buat nembak cewek lagi, entah itu buat nembak teman lu, atau lu daftar pekerjaan lagi. Itu bisa. Karena gue juga punya pengalaman ketika sempet ditolak, tapi karena gue masih willing to learn juga, beberapa bulan kemudian gue di-approach lagi dan gue sempat bekerja di salah satu perusahaan yang gak bakal gue sebut namanya. Cek aja LinkedIn gue, pokoknya ada. Yang kedua, percaya bahwa penolakan itu membuat mental lu kuat. Gue yakin gak ada orang tuh yang seneng ditolak ya. Gue yakin gak ada gitu. Gak ada yang seneng ditolak. Itu ngapain sakit hati bro gitu kan ya. Tapi satu hal yang gue pahami, pelajari adalah ketika lu sering ditolak, mental lu udah pasti bakal kuat. Karena gue pribadi, gue terhitungnya cukup sering ditolak ya, dari kampus, cewek juga sempet ada, terus jualan juga. BTW gue sering jualan banget dari SD, SMA sampai kuliah. Nah ketika berjualan gue terbiasa dengan penolakan gitu kan. Gue nawarin barang gitu kan, gorengan segala macem, dan gajir bla bla bla. Ya udah, ketika lu terbiasa itu akan membuat mental lu kuat gitu. Bahkan di kerjaan juga, karena gue juga sekarang jadi agent asuransi juga gitu kan ya. Betul, kalau ada yang nyari asuransi boleh komen ya. Ya intinya hal yang gue pelajari dari sales, terus penolakan oleh lawan jenis, terus oleh perusahaan, itu membuat gue lebih kuat karena penolakan itu meningkatkan mental ya. Ibaratnya lu bermain kickboxing ya, ibaratnya lu bermain tinju. Jangan berharap lu gak bakal kena tonjok, karena itu udah pasti gitu. Sama kayak hidup itu udah pasti kegagalan itu di depan mata gitu. Kalau lu gak mau dapetin kegagalan, ya udah gak usah hidup aja gitu. Nah tipsnya gimana biar kita nggak baper tuh sakit hati ketika ditolak? Ya perbanyak aja gitu, karena ntar lo bakal biasa. Yang ketiga, hidup itu tidak sesuai dengan apa yang lo inginkan. Dulu gue sering banget berekspektasi ya. Dulu gue punya cita-cita sebagai dokter, terus gue dulu pengen ini, pengen itu, segala macem. Tapi semakin kesini,
kita memahami bahwa nggak semua hal yang kita inginkan itu akan tercapai. Akan banyak penolakan dalam hidup kita, hal-hal yang nggak kita duga. Dan dari situ, gue belajar sesuatu. Dari penolakan itu gue belajar kalau misalnya plan kita tidak sesuai, sebenarnya itu tuh bukan akhir dari dunia ya. Karena gue ngerasain juga, dulu gue pengen jadi dokter, terus tidak terlaksana, dan akhirnya ya udah gue jadi content creator sambil kerja juga gitu. Dan nggak ada yang salah dengan hal itu gitu. Dan mungkin lo juga akan merasakan seperti itu. Gue juga pernah sedih banget nggak sempet fakultas yang gue inginkan di Unpad. Gue pengen banget masuk Vkom gitu, tapi nggak keterima. Gue sedih juga, cuma at the end gue memahami juga ternyata oh ada maknanya segala macem. Dan di situ gue memahami bahwa hidup itu nggak bakal sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sering banget meleset. Tapi nggak berarti kehidupan yang dikasih Tuhan ini nggak bakal membuat kita bahagia. Akan selalu ada hal yang bisa bikin kita bahagia. Gue ambil contoh, gue lulus SMA itu di 2017 dan gue ingin banget masuk Vkom Unpad. Gue belajar mati-matian ya, gue dari bangun tidur, terus tahajud, subuh, segala macem. Tapi akhirnya gue gak keterima. Di tahun itu gue bete banget, gue gak keterima, tapi gue masih coba mandiri Unpad. Gue daftar pilihan pertama itu Vkom juga, ambilnya D4. Dan pilihan 2-nya itu bahasa Mandarin. Dan gue keterimanya di Mandarin gitu. Gue agak males sebenarnya di Mandarin ini, tapi akhirnya gue mendapatkan sesuatu gitu. Dan next year 2018 gue coba daftar lagi dan akhirnya keterima di Vkom Unpad. Dari plan gue yang molor 1 tahun ini, gue sempat ke Mandarin dulu, gue mendapatkan sesuatu. Nah, tapi sesuatu ini akan gue share di poin selanjutnya. Terakhir, penolakan itu membuat gue belajar bahwa kita itu perlu fokus pada peluang yang ada. Tadi gue udah sempat singgung kalau gue itu sempat mampir dulu di bahasa Mandarin Unpad ya, sebelum ke ilmu komunikasi Unpad yang mana itu jurusan idaman gue. Nah, ketika mendapatkan penolakan itu, gue sebenarnya memiliki 2 opsi. Gue bisa meratapi gue nggak keterima di Vkom Unpad, atau gue fokus pada peluang yang ada. Dan di sini peluang yang ada adalah gue memasuki Mandarin di Unpad gitu. Dan gue memutuskan untuk ya udah gue ambil aja dan tahun depan gue bakal coba lagi. Dan di Mandarin Unpad gue mendapatkan hal yang gak gue duga-duga sebelumnya. Beberapa diantaranya adalah di sini di Mandarin Unpad gue berteman dengan salah satu orang penting. Salah satunya adalah kalau lo tahu Dilan, penulis itu kan Pidi Baik. Gue berteman dekat dengan anaknya. Terus di Mandarin Unpad gue mendapatkan relasi yang oke juga. Gue ada teman influencer dari sana, terus ada teman pebisnis juga dari sana, dan kita masih kontak-kontakan. Di masa sekarang ternyata Mandarin itu sedicari itu dan opportunity-nya gede banget. Walaupun gue tidak fasih banget, tapi gue ada basic dan gue beberapa kali di-approach oleh HR untuk role-role yang membutuhkan bahasa Mandarin. Nah, poin yang ingin gue sampaikan adalah ketika lu ditolak, gagal, atau apapun itu, lu punya opsi bro, buat meratapi atau melihat peluang yang ada. Gue di sini memutuskan untuk melihat peluang. Oke, gue ambil aja Mandarin. Walaupun gue ada kesedihan juga, tapi nggak apa-apa, gue fokus juga lah, gitu kan. Terkadang kita itu terlalu fokus pada penolakannya. Kita menggunakan kacamata kuda sehingga kita tuh nggak bisa melihat peluang yang ada gitu. Jadi next time ketika lu mendapatkan penolakan, tenangkan diri lu dulu. Gue yakin itu pasti nggak enak. Mungkin butuh beberapa hari, tapi jangan kelamaan. Gue yakin 100% kalau lu jeli terhadap peluang, lo pasti akan menemukan peluang terbaik di saat itu. Misal, gue ambil contoh, lu nembak cewek gebetan lu, misalnya she is the only one, lu suka banget misalnya gitu ya, dan lu ditolak. Di sini lu again punya opsi, lu bisa meratapi atau ya udah kita ambil baiknya, kita lihat peluangnya aja misalnya. Lo mungkin akan merasa sesedih itu, nggak bisa makan, susah tidur segala macem, dan hal-hal menyedihkan lainnya gitu. Atau lo juga bisa pakai penolakan itu sebagai ajang untuk introspeksi dan memperbaiki diri. Karena ketika lo ditolak, ya berarti mungkin value lo nggak sesuai, mungkin level lo nggak sesuai sama cewek tersebut atau apapun alasannya. Nah, ketika lo introspeksi, harusnya lo bakal berusaha untuk improve diri. Atau misalnya lo bisa opsi untuk nyari cewek yang lebih baik, atau misalnya lo menurunkan standar lo, atau lo ya udah lo naikin value lo. Dan ketika value lo naik, lo mau coba deketin dia lagi juga boleh. Tapi misalnya lo mau nyari yang lain, nggak apa-apa. Karena value lu juga udah naik gitu kan. Itu poin pentingnya. Ya intinya motivasi itu bisa datang dari mana aja lah. Mau lu membuktikan diri atau apa, itu gak masalah menurut gua. Karena yang penting adalah lu bisa melihat peluang. Ya mungkin segitu aja hal-hal yang gue pelajari dari sebuah penolakan ya. Semoga
sharing ini membantu gitu. Dan mungkin gue pengen tahu juga nih dari lu semua, penolakan apa sih yang menurut lu paling menyakitkan dalam hidup lu, dan apa yang lu lakukan terhadap penolakan tersebut. Apakah lu galau, apakah lu langsung balas dendam, atau kalau lu improve diri atau sebagainya. Gue pengen denger sharing lo. Oke, mungkin segitu aja. Buat teman-teman yang ingin bertanya sesuatu, boleh tinggalkan pesan di kolom komentar. Dan kalau ngerasa konten ini bermanfaat, boleh like, komen, dan juga subscribe gitu ya, atau share ke teman-teman lu, karena itu akan membantu buat gue semangat konten juga gitu. Oke, gue Jeremy, I'll see you on the next videos.